kita yang udah kecewa beli barangmu aja, awalnya nggak mau ikut berkomentar, akhirnya berkomentar juga karena memang jelek, barang-barangmu parah, jelek, ditempelin brand lu, malsuin produk orang, dibikin brand lu seolah-olah itu brand lu. Aduh, luar biasa sih, gila sih. Nikita Mirzani kembali menyindir Sheila Shaukia yang dituding berbohong setiap kali menjual produk skincare-nya saat live. Sebab Sheila Shaukia seolah-olah bisa menjual ribuan produk skincare-nya dalam waktu kurang dalam 5 menit saat live. Karena itu, Nikita Mirzani menyindir dengan cara menirukan gaya Sheila Shaukia ketika berjualan 2000 paket skincare-nya yang baru dimasukkan ke dalam keranjang kuning di tengah live yang sudah berjalan. Namun, Nikita Mirzani menyebut Sheila Shaukia dengan sebutan rahma ular ketika membuat konten menirukan Sheila Shaukia. Nikita Mirzani juga menirukan gaya Sheila Shaukia yang langsung teriak ribuan produknya sudah habis terjual ketika baru saja ditambahkan dalam keranjang kuningnya ketika live. Karena itu, Nikita Mirzani ragu ribuan produk skincare Sheila Shaukia benar-benar terjual habis dalam hitungan kurang 1 menit. Sebab Nikita Mirzani merasa itu saja seseorang belum diberi kesempatan untuk bernapas. Sejumlah netizen yang budiman ternyata sepakat dengan Nikita Mirzani yang merasa aneh ribuan produk skincare Sheila Shaukia laris dalam waktu kurang dari 5 menit saat live. 2000 ya, 2000 paket ya, ayo ya. Neng, 2000 paket ya, 2000 paket ya. 1, 2, 3, sold out. Sold out. Sold out. Ntar sosok baca komen, oh belum kebagian ya? Belum kebagian ya? Oke, kita masukin lagi ya. Katanya sold out. Katanya sold out. Belum napas. Sold out. Sold out. Lu atur Rahma. Lu atur. Sama babu lu tuh lu atur. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Belum ada 5 menit udah beribu-ribu paket sold out gitu ya. Dan kalau dilihat dari penjualannya itu kok nggak ada gitu, masih 0 gitu, terjualnya tuh 0. Itu siapa yang beli? Kodam lu yang beli? Bingung gue kadang. Ini adalah pertanyaan gue ketika gue lagi nonton live gitu ya, sebuah skincare brand gitu, kayak baru masuk berapa ribu gitu katanya di stok. Pas gue mau lihat gitu, kok udah sold out, katanya baru masuk berapa ribu, tapi kok terjualnya nggak ada gitu. Ini siapa manusia-manusia yang beli? Kalian pernah nggak kayak gitu? Kadang gue bingung aja gitu ya. Ini permarketingan tok-tok ini bagaimana ceritanya begitu ya. Jadi kan saya sebagai konsumer bingung. Jadi aku pengen marah-marah ya, membahas tentang brand itu ya, spesial sambal, kata orang mah spesial sambal, brand serba salah. Tadinya aku tuh mau kasihan ya, jujur aku tuh pengen kasihan nih sama si ownernya. Kayak kenapa ya orang-orang tuh segitunya banget ke dia, tapi setelah melihat komentar-komentar buzzernya, terus setelah melihat pernyataan-pernyataan dia, nggak jadi. Segala nge-review produk harus izin-izin BPOM katanya. Produknya kan udah BPOM, bisa dipertanggungjawabkan. Produknya udah BPOM belum tentu produknya bagus. Kalau ada yang review jelek, bilangnya teh mau ngejatohin usaha orang. Nggak semua. Kalau tahu produknya jelek diperbaikin, bukannya malah drama. Nggak boleh di-review lah, apalah, harus izin lah. Tuh bazarnya juga banyak dari kemarin. Katanya nggak ada hak buat nge-review. Kata siapa? Pantesan ya ini brand itu kalau mau launching produk tuh jarang ngasih PR package ke influencer gitu. Yang beneran influencer ya, yang suka nge-review make up, yang ngerti make up. Kayaknya jarang deh dia ngasih. Karena apa? Mungkin nggak pede. Emang produknya dari awal emang jelek murun. Terus nanti pasti sama buzzernya dibilang, makanya beli dulu baru di-review. Nggak mau, lihat aja ownernya, mau pakainya aja ragu-ragu. Itu adiknya juga mana ada, adiknya pernah nggak bikin video lagi nge-review, atau aku nggak tahu aja. Kalau lagi nge-review nih dari bare face, pakai kamera yang nggak pakai filter, dipakein dari awal sampai akhir tuh full semua produknya, pernah nggak dia atau adiknya pakai? Kayaknya nggak deh, pasti selalu dalam keadaan full make up baru dicobain. Secuil. Ih, ngapain? Tuh lihat brandnya Tasya Farasya. Kenapa brandnya bisa sampai sebesar itu? Ya karena dia pakai. Dia kirimin ke influencer-influencer buat di-review. Terus nanti tuh
masyarakat bisa menilai ya, oh iya ya ini tuh bagus, worth it buat dibeli gitu. Terus kenapa aku nggak tertarik buat cobain produk ini, karena belajar dari yang masalah hijab juga, dia mah modalnya teh pengen seiprit tapi untungnya pengen sebesar-besarnya, nya make up juga nggak beda jauh lah. Meureun we itu oge cushion teh 10.000 dijualnya teh 250.000, 300.000. Ya tahu gitu usaha teh kudu aya untungnya, tapi aya sakitu mah teu kira-kira ya, kalau segitu mah nggak kira-kira untungnya kan, jadinya teh kesel, marah-marah. Terus buat kalian ya yang para buzzer, dilarang berdiskusi di kolom komentar. Kalau mau diskusi cari lapak sendiri, bikin lapak sendiri, oke? Udah capek marah-marah pakai bahasa Indonesia teh. Dunia perskincarean tidak baik-baik aja. Setelah kemarin si Dr. R gitu ya kan bermasalah tentang produknya, menyusul CSS bermasalah juga dengan produknya, dan ada juga Daviena gitu ya kan yang sudah berujung minta maaf gitu ya kan. Ada juga nih yang terbaru yaitu Mira Hayati, dia sampai sekarang kabar terbarunya sudah menjalani masa tahanan gitu ya kan, setelah beberapa kali sudah diberikan surat peringatan tapi tidak diindahkan gitu. Kenapa nih? Kenapa para sultan skincare di negeri ini lagi bermasalah sama produknya? Kalau aku nggak mau komentar panjang lebar, kalau memang produk kalian itu bagus, produk kalian itu aman, produk kalian itu kualitasnya itu memang memenuhi standar gitu, kalian nggak perlulah mencari pembenaran kesana kesini atas usaha kalian itu. Oke, aku setuju, semua orang butuh makan, semua orang butuh usaha gitu ya kan. Cuman tidak juga dibenarkan kalau untuk menipu konsumen. Jangan sampai nama besar yang kalian miliki itu dihancurkan sendiri oleh kalian sendiri dengan tidak menjaga kualitas, tidak menjaga produk, apalagi sampai memanipulasi produk. Jangan ya. Lebih baik segera diperbaiki, diredam dengan cara minta maaf kalau memang ada kesalahan, dan diperbaiki lagi produknya, karena sayang loh, ini sudah besar namanya gitu ya kan, banyak followernya dan resellernya juga di mana-mana, pegawainya juga ribuan gitu ya kan, banyak orang yang menggantungkan nasib hidup mereka, perut mereka kepada kalian. Semoga lebih bijak lagi ya. Contoh tuh si Daviena, jadinya agak diem-diem baik itu kasusnya, nggak seperti yang sebelum-sebelumnya dan sekarang-sekarang ini. Oke. Dan untuk teman-teman juga yang kepengen cantik, kepengen glowing, kepengen putih, jangan pakai cara yang instan ya sayang, karena yang instan itu pasti efeknya itu buruk. Contoh aja aku nih pakai filter ya kan, nggak perlu make up yang kencang-kencang, cukup pakai filter aja. Yang penting hati bahagia, ya kan? Kak Uler, bertobatlah. Jadi, lu menuntut Doktif dan teman-teman dokter Ika dan lain-lain mau berdebat gitu. Katanya orang yang sudah memikirkan akhirat. Saya udah mikirin akhirat dah. Aduh, soleha banget kata-kata lu. Mereka itu orang-orang berpendidikan. Jadi udah bener kalau mereka itu ngapain ngeladenin segerombolan hewan yang hanya bisa menyerang dengan keroyokan, ya kan? Berkata-kata kasar. Aduh, itu nggak level mereka sayang. Kak Uler bogel. Aduh, kalau kemarin yang posisinya ibu-ibu yang kasihan yang udah umur, yang asistennya Doktif itu gua
Aduh, lu tunjuk-tunjuk muka Doktif, gue gigit jari lu. Terus kata-katain ya kan, penipu dan segala macam. Lu larang-larang masuk ke dalam mobil, tangkap kepala lu, tempelin ke mobil, gue jebret pakai pintu mobil. Gila, parah banget. Bawa segerombolan biar lagi. Katanya wanita soleha yang memikirkan akhirat, tapi kayak gitu cara bertindaknya, luar biasa. Akhirnya yang orang-orang yang nggak mau mereview dan mau ikut-ikutan jadi ikut-ikutan karena gemes gitu liatnya. Bayangin kita yang udah kecewa beli barangmu aja, awalnya nggak mau ikut berkomentar, akhirnya berkomentar juga karena memang jelek, barang-barangmu parah, jelek, ditempelin brand lu, malsuin produk orang, dibikin brand lu seolah-olah itu brand lu. Aduh, luar biasa sih, gila sih. Terus produknya yang jelek, semua orang mereviewnya barang murahan dijual mahal. Jadi inilah saatnya Tuhan menegur dengan cara seperti ini, karena lupa diri, mulut lu katanya memikirkan akhirat. Kalau memikirkan akhirat, terus yang katanya konsepnya percaya sama Allah, kalau merasa ini adalah perbuatan zolim atau merasa dijolimi atau difitnah, serahin sama Allah, nanti Allah yang balas. Karena orang yang terzolimi doanya diijabah loh. Nggak gitu bawa segerombolan liar untuk menyerang Doktif, menyerang Dokter Ika, menyerang Dokter Vera. Terus lantam kali mulut kau ngata-ngatain, sekarang bilang bela dong, kenapa kabur. Aduh, Imam Syafi'i juga berkata, menghadapi orang bodoh itu dengan cara diam, itu yang paling baik. Karena kalau kita meladeni, kita kesusahan sendiri. Benar kata Imam Syafi'i. Jadi bertobatlah, dan semoga ini perbuatanmu itu dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Semoga nih negara kita yang negara hukum ini dapat melihat dan perbuatanmu yang sudah terpampang nyata di media sosial ini dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah negara hukum dan mudah-mudahan kamu menanggung perbuatanmu itu ya. Karena itu parah banget, mempersekusi, mengintimidasi, mengeroyok, berkata-kata kasar, menghujat di depan umum, perbuatan tidak menyenangkan. Terus apalagi? Banyak deh, gila parah wanita soleha ini. Tobat ya ular ya, tobat ular bogel. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya Allah, ikut menghujat.